Menolong perempuan cantik itu pahalanya teh besar, Kum. Iya nyari pahala tapi nyusahin temennya. Dasar koceng, banyakan gaya, pendusta, pembohong. Ketimbang gajah kamu baru tahu. Kenapa ketekuk begitu? Kurang duitnya? Iya, kurang 50.000. Gimananya? Rasain. Lagu lama, kaset kusut, basi tahu. Abis ini apa? Minta patungan? Enggak, saya nggak akan kasih patungan. Kita patungan aja. Tapi saya jadi patung. CS. Saya samaan sama Akum, Ceng. Saya juga mau jadi patung. Ayo atuh Kum, saya minta tolong sama kamu Kum, nanti saya ganti, beneran Kum, saya ganti uangnya. Kang, ayo tuh pinjemin duit saya dong, nanti saya ganti pakai bunga deh. Saya seneng lihat kamu mohon-mohon sama saya, Ceng. Gak! Kasih pinjaman mau ngasih bunga. Gak. Emangnya saya Masno. Saya ikut kamu ini sehari-harian ini. Buang-buang waktu. Masa habis buang-buang waktu, buang-buang duit juga? Nggak mau. Hei CS, pinjemin saya duit dong, nanti saya ganti, beneran. Enggak, Ceng. Saya sama Akum. Ya, besok saya nggak mau ikut. Ya udah nggak apa-apa, besok saya narik sendirian aja nggak apa-apa kok. Tapi sekarang pinjemin dulu saya duit buat nutupin setoran. Ayo dong, kalau enggak saya besok kita nggak bisa narik lagi dong. Ayo atuh Kum. Ya udah, nih 30.000. Ya. Tapi ini pinjemannya dibalikin. Lagian kamu ngapain sih narik kalau tekor terus? Bingung saya sama Ya kamu. udah, nanti aja ngebahasnya. Turnonya, makasih pisannya. Dari kamu 30.000, kan kurangin 50.000, jadi 20.000 lagi. CS, 20.000 lagi nih. Bagaimana, Kum? Kasih nggak? Terserah kamu, Doi. Lainnya, saya ada 10.000. Ada 10.000 lagi? Nggak ada. Kurang 10.000 atuh Kum. Nanggung pisan minyaminnya doi. Ya emang saya nggak ada, Ceng. Apa lihat-lihat? Nggak. Saya nggak akan kasih. Nanti kalau saya kasih uang, uangnya juga dikasih ke Mas Suha. Nggak mau. Ya udah, nggak usah banyak gaya, pedut. Saya juga nggak maksa kamu. Rasain. Ya nggak apa-apa deh. Saya storyin aja dulu ya. Tungguin ya. Bentar. Iya sih. Cakep dikit, gratisin. Perempuan mulu. Biasaan. Kalau diperhatikan, posyandu di Cibarengkok dan di Ciraos beda ya? Iya, dulu yang menimbang ibu-ibu dari kantor desa. Kalau sekarang langsung dengan dokter. Makanannya juga beda, sekarang istimewa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Kang, lihat Kang Aceng nggak? Kalau nyari Kang Aceng, ke rumah Kang Akung. Kalau enggak, ya di rumahnya. Iya, kalau di sini adanya kita-kita aja. Kang Masno teh, ada apa cari Kang Aceng? Barusan temenku telepon, angkot Kang Aceng belum pulang ke pul. Ya udah, aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasihan Bu, tadi anak-anak belum pada dijemput. Padahal biasanya dijemput duluan. Namanya juga bapak-bapak, Bu. Nggak usah diharapin buat ngurusin anak. Banyakan lupanya daripada ingetnya. Lagi Kang Aceng. Edward kan diurusin dari bayinya sama Mak Suha. Beda sama Kang Akung yang ngurusin anaknya sendiri.
Ibu teh kenapa nggak kerja? Teman-teman Deni yang ibunya kerja, jajannya teh banyak. Kamu kalau uang jajannya kebanyakan, yang ada sekolahnya nggak pinter. Sekolah bukan mikirin pelajaran, nanti malah mikirin jajan terus. Pep, Edward sama Cindy langsung pamit ya. Kenapa nggak mampir dulu, Ward? Makan sama-sama. Makasih, Pep. Kak, kalau kakak ketemu Papa Debi, tolong bilangin ya kak, Debi ada di rumahnya Kak Febri. Iya ya, nanti Kak Edward sampein deh ke Om Dadang. Feb, Jennifer, Debi, Edward pamit dulu ya. Iya, Ward. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kesin. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Posyandunya sudah selesai, Kang? Sudah, Cek. Posyandu di sini seru, Cek. Pelayanannya dan makanannya beda dengan Cibarengkok. Kopi, Cek. Saya kopi sama mie ya, Cek. Saya kopi juga, Cek. Sebentar ya, Kang, saya buatin dulu. Iya, Cek. Tadi saya lihat Edward, Cindy, Jennifer, Claudia, Debbie sama Feby pulang jalan kaki. Itulah Sum, kenapa bapak-bapak tidak boleh kerja? Anak jadi nggak keurus, lupa waktu, asik cari duit. Iya, buat apa uang banyak kalau anak nggak keurus? Sekolahannya kan nggak begitu jauh, Kang. Jalan kaki juga nggak capek. Saya aja sama Veronica teh jalan kaki. Kalau untuk orang seperti kita, jalan kaki mah biasa tuh, Ce. Tapi kalau anak-anak TKW kelas A, mana biasa jalan kaki. Iya kan, Cum? Dun? Iya, Kang. Ini kok hati saya nggak enaknya, ada apanya? Kayak ada apa begitu? Kayaknya kurang. Beres. Pulang yuk. Yuk. Ayo. Astagfirullah. Anak-anak belum dijemput. Iya, Ceng. Gara-gara kamu berhentinya kelamaan. Jadi lupa jemput anak-anak. Ayo kita jemput anak-anak. Ya udah telat atau melehoy. Paling juga anak-anak teh udah pulang. Ini juga salah kalian sebenarnya. Makanya jangan lama-lama kalau saya pinjam duit. Langsung dibantuin. Ini salah kamu. Kenapa setiap perempuan cantik kamu gratisin? Kum, menolong perempuan cantik itu pahalanya teh besar, Kum. Iya nyari pahala tapi nyusahin temennya. Dasar koceng, banyakan gaya, pendusta, pembohong. Baru jadi supir tembak aja gayanya udah kayak pilot pesawat. Kue cincin ganda sturi. Kita ini lagi mau nyari anak-anak, belum dijemput. Bukan mau beli kue cincin. Jemput anak ganas turi. Apa tuh? Sini, sebelah sini. Mak, tadi Yuyun sama Ocat naik angkotnya Kang Aceng. Tapi Yuyun nggak disuruh bayar. Ocat yang bayar. Kenapa begitu? Kata Kang Idoy, Kang Aceng kalau narik penumpang perempuan digratisin, Mak. Astagfirullah. Bener-bener Aceng. Assalamualaikum, Mak. Mbak Yuyun. Waalaikumsalam. Kang Aceng ada, Mak? Belum pulang narik. Sebentar, Mak. Oh, nggak jadi, Mak. Ini temanku SMS. Kang Aceng sudah mengembalikan angkut ke Pol. Memangnya kenapa kamu nanyain Aceng? Temenku nyuruh aku untuk bilangin ke Kang Aceng supaya mengembalikan angkotnya tepat waktu ke Pol. Nah, soalnya Kang Aceng dari pertama narik selalu telat mengembalikan angkotnya. Bener-bener minta diunyeng-unyeng Aceng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulang juga akhirnya. Om. Yuk. Debbie mana? Debbie sama Jennifer ada di rumah Febri nih. Tadi Kak Edward udah nawarin makan di sini, Nek. Tapi Debbie-nya maunya makan di rumah Febri. Oh, ya udah nggak apa-apa. Sekarang kalian masuk, makan, terus sholat, ya? Iya, Nek. Iya. Ayo, mana? Yuk.
Aku pamit ya, Mak. Oh, iya Mas. Kang Ocat, Mbak Yuyun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah Mak, Yuyun pamit dulu. Oh, iya Yun. Terima kasih ya, Cat. Ya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Mbak. Mari. Saya berharap bazar yang akan dilaksanakan di Desa Rancapaku nanti bisa mendapatkan banyak calon TKW formal, Cu. Insya Allah, Pak. Cucu juga berharap seperti itu. Kemarin juga Cucu udah nyebarin formulir untuk pendaftaran calon TKW formal ke warga Rancapaku. Dan alhamdulillah, Pak, responnya sangat bagus. Dan alhamdulillah juga, Pak, sudah ada beberapa yang mendaftar. Alhamdulillah. Saya senang mendengarnya, Cu. Dan untuk selanjutnya, kamu itu harus jeli, Cu. Kalau di desa lain ada acara seperti ini, kamu harus segera informasikan ini ke Bu Yoyo, ya? Iya, Pak. Pasti langsung Cucu kasih tahu ke Ce Yoyo. Cucu nggak nyangka, Pak. Ternyata respon warga Rancapaku itu sangat bagus untuk menjadi TKW. Apalagi untuk menjadi TKW formal, Pak. Soalnya kan tingkat pendidikan di Rancapaku itu lebih tinggi daripada Ciraos. Ini semua karena kesigapan kamu, Cu, dalam menjaring target. Saya bangga sama kamu. Oh, Pak Mustaqim mah bisa aja. Padahal Cucu teh belum tahu banyak, Pak, soal TKW formal. Kamu belum banyak tahu aja, sudah banyak dapat target. Gimana kalau sudah tahu, Cu? Amin. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Kades, Pak Mul. Mari Pak Ustadz, Pak Kades, Pak Mul, kita ngobrol di saung saja. Ayo. Di sini aja Kang Kusoy. Pak Kades ingin melihat tanah kamu. Silahkan Pak Kades, batas tanah saya sampai ujung desa sana. Alhamdulillah. Cocok untuk dijadikan lahan percontohan tanaman industri. Alhamdulillah. Sayang sekali saya tidak bisa menemani Pak Menteri waktu beliau berkunjung ke sini kemarin. Pak Mulyadi juga lagi ada tugas di kantor kecamatan, jadi tidak bisa menemani juga. Kalau tidak, kita bisa membicarakan lebih serius tentang pengolahan tanah ini. Saya juga tidak ikut mendampingi menteri ke sini. Iya. Tapi menterinya yang malah ke rumah saya. Itu karena Pak Ustadz Alkemet adalah Ustadz besar. Wajar kalau Pak Menteri yang menemui Pak Ustadz. Menterinya tahu tata krama. Kalau begitu kami mohon pamit dulu Kang Kusoy, Pak Saum, Kang Junet. Ya, Pak Kades. Saya juga mohon pamit Kang Kusoy, Pak Saum, Kang Junet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau saya juga pamit. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya emak mau beli angkot itu supaya Ate nggak capek-capek lagi jualan kue sama pulsa. Nanti emak juga lupa Dede cantik. Eta kan gara-gara Kang Aceng nyupir angkot. Jadi semua di Ciraos teh kena demam angkot. Nanti juga kalau Kang Aceng berhenti bawa angkot, semua pasti lupa. Gitu ya, A. Dede tadi bingung. Kenapa Mata tiba-tiba bisa kepikiran mau bisnis angkot? Gini Dede cantik, nih Kang Akum, Kang Aceng, Kang Dadang, Kang Idoy, mereka itu panutan di Ciraos. Tanpa kita sadari, ternyata jadi panutan emak juga. Aa, jangan sampai ngomong begini teh kedengeran sama emak. Nanti emak marah, ah. Makan paling gak suka kalau dibilang ikut-ikutan orang.
Iya, Dede cantik. Sobri juga nggak mau disalahin. Nanti dibilang emak yang punya ide kasih tahu ke bapak. Terus bapak ngasih tahu ke orang-orang. Bisa begitu ya? Jadi yuk, mending kita ke mama. Nanti kelamaan mak curiga dipikir kita ke rumah bapak. Iya, A. Jadi beres-beres dulu ya. Iya.